Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Masih sama saya Handa. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin kalian juga semuanya pernah ngalamin, yaitu ketika ngebuka WhatsApp, dapat berita, beritanya Anda baca, lalu Anda sebarkan ke orang lain lagi. Habis itu baru ketahuan bahwa ternyata beritanya hoax. Atau juga Anda baca berita online pakai nama seseorang yang terkenal meninggal dunia atau kecelakaan, ketika Anda baca ternyata orangnya bukan itu, cuma namanya doang yang sama. Ini adalah penyebaran berita-berita hoax, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berita hoax ini tentang COVID-19 beredar banyak sekali dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya punya berapa artikel, coba kita lihat satu-satu. Nah ini dia, ternyata sebar hoax corona lewat vandalisme, 4 pemuda di Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap. Nah itu sudah krisis, ayo menjara, itu hoax itu. Itu ajakan, sebuah ajakan untuk berbuat negatif. Ini kena, ada pasal pidananya. Next coba, Menkominfo, ternyata sudah ada 554 isu hoax soal COVID-19. 89 orang menjadi tersangka. Nah kan, akhirnya jadi tersangka. Kata saya seperti apa? Ada hukumnya ternyata. Ini dari udah 554 isu hoax soal COVID-19. Karena COVID-19 memang lagi hangat-hangatnya. Next, waspada 3 hoax terkait cara sembuh dari COVID-19 secara mandiri. Ini banyak sekali nih ya. Ini banyak sekali. Bahkan dari dulu sebelum ada di Indonesia aja katanya orang pakai ini bisa sembuh, pakai ini nggak apa-apa. Ini juga termasuk hoax. Dan orang-orang percaya. Akhirnya orang-orang pakai tapi nggak sembuh. Ada yang begitu. Ini termasuk hoax. Lanjut, Natasha Wilona cuek sering kena berita hoax. Nah ya udah, karena dia cuek kita nggak usah bahas, kan cuek juga ya. Apa ini bahas, orang dia nggak apa-apa kena hoax kok ya. Kenapa kita bahas? Kenapa? Kita akan undang Natasha Wilona, kan ya, lebih cantik ini. Manohara lebih cantik. Kalau gitu kita akan undang Manohara, yang bilang lebih cantik bukan saya tapi kreatifnya tadi barusan ya. Manohara ini katanya juga pernah kena hoax, jadi langsung aja ini adalah Manohara. Hai, apa kabar? Hai, kabar baik. Gimana? Makasih. Lagi COVID, Yep. puasa, COVID, wah sempurna. But thank God baik-baik aja ya, karena saya sendiri sama keluarga sehat. So Okay. that's all you can really ask for. Tapi bosen nggak? Kenapa? Bosen nggak? Bosen sih yang pasti ada, tapi sekali lagi kita semua sehat, jadi yang penting fokus ke yang positif aja. Ya. Karena kalau kita terlalu mikirin bosennya atau apa, itu kan stres, dan Betul, stres pasti. juga menurunkan sistem Imunitas tubuh. kita ya. Ya. So we Berarti have di to be rumah. positive. So what you doing di rumah kalau gitu? Di rumah ya yang seperti hari-hari aja, mungkin kalau dulunya ke gym, sekarang workoutnya di rumah aja. Di rumah aja itu juga kadang-kadang kita ngelakuinnya adalah ngebaca berita, ya kan, sosial media. Nah berita-berita ini sekarang banyak sekali yang hoax. Yep, Lu pernah diberitakan meninggal, bener gak sih? betul ya. Wow, berarti saya melihat apa ini? Kenapa? Berarti saya melihat apa? Nah, pernah meninggal di Pernah meninggal? Pernah meninggal Luar biasa dulu, loh. iya. Dulu ya? Iya, pernah 2 kali Dua, actually. dua no, no way. Yes, yes, twice. Meninggalnya? Enggak, pertama kali dulu I can't remember itu ada natural disaster apa. Aha. Ada ibu-ibu cukup tua meninggal karena itu yang namanya sama Manohara, tapi headline-nya cuman Manohara meninggal. Nah, itu satu. Aduh, gue benci banget deh dengan itu, beneran. Kasian sih sebenarnya, kasian kalau apa ya? I'm more sad for her, Iya, keluarganya dia kan dia iya. dipakai untuk Iya. so Yang it's- pertama meninggalkan ibu-ibu itu yang meninggal. Iya, Yang ya. kedua? Yang kedua itu cukup parah sih, dibilangnya aku meninggal karena OD di sebuah nightclub di mana. Tapi ini apa, orang lain ada yang meninggal atau enggak? Nggak ada, It's just you. just me, dan ada fotonya di Photoshop aku lagi di kain kafan. Serius. I find it was a bit, yeah. Wow. It's funny now. Iya, it's Iya. funny karena memang komedi kan tragedi dikasih waktu ya. Iya, tapi yang lucunya dari situ kan teman-teman dekat sama keluarga udah baca, oh ini nggak mungkin Mano melakukan hal-hal seperti itu, dan they know I'm alive, jadi they were fine. Tapi yang lucunya Lu justru pernah mikir nggak begitu ngeliat lu meninggal Ode tuh, mikir nggak ini gue bukan ya? Nggak. sempat mikir, should I restart my life nih, ganti nama apa tidak? No, tapi yang lucunya itu yang orang-orang yang nggak terlalu dekat tiba-tiba WhatsApp, oh my God, Mano, I can't believe you passed away, bla bla bla. Tunggu. Gimana caranya mereka WhatsApp lu kalau mereka percaya bahwa lu meninggal gitu kan? Iya, ada juga yang setelah WhatsApp gitu di capture, di post, oh ini Oh, ya. ya. So it's that kind of. Punya tujuan-tujuan tertentu Iya. juga ternyata But WhatsApp itu. it's okay kan, dulu aku juga pernah di dunia di bidang entertainment, itu salah satu resikonya ya kita harus Ya, live with harus. that. I'm sure you also Ya, experience it a lot. ya. Yeah. It's Banyak not lah a big deal. berita-berita
berita hoax seperti itu udah banyak. Tapi Yeah. ketika itu terjadi, menurut lu siapa yang melakukan atau buat apa mereka melakukan itu? Ya, unfortunately society kita kan banyak sekali yang baca atau nonton hal-hal seperti itu suka kan. Jadi ya untuk rating mungkin atau untuk clickbait kan bisa juga. So it's just the way it is. Kalau clickbait beda ya. Kalau clickbait itu kan maksudnya ada berita lalu Yeah. dipotong untuk penggalan. Yeah. Tapi kalau ada orang bikin Photoshop lu meninggal, Oh, yeah. ini kan ada tujuan dong, ada purpose untuk ngapain membuat Manohara di Photoshop meninggal Maybe I don't know purpose-nya itu atau orang yang apa. benci sama lu gitu misalnya. Ada Maybe. haters. I don't know, maybe haters juga masuk dari resiko berada di Resiko dunia berada di entertainment. situ So juga. iya, sekali lagi semua hal-hal itu aku nggak take it Tapi personally. lu nggak nyari siapa yang menyebarkan ini, siapa yang membuat ini gitu. Gak usah ya, I don't think it's worth the time untuk cari hal-hal seperti itu karena it's not personal. Sekali lagi mereka nggak lakukan itu cuman ke aku, banyak orang yang juga dikabarkan hoax yang lain. For me, anything in life just look at the positive side. Kayak sekarang COVID, jangan lihat bosennya, kita lihat oh sekarang I have all this free time di rumah, kita bisa ngapain aja untuk perbaiki diri kita sendiri dan lingkungan. Dan juga hoax-hoax seperti itu, just don't take it personally. Yeah, don't take it Yeah, someone else's job to do so. Yeah. Oke, so apa yang paling lu kangenin sekarang? Aku kangen travel sih karena juga cukup involved di Jakarta Animal Aid Network, itu I know NGO that. Kayak untuk dari dulu kan nih. kalau bener-bener terjun langsung sih baru 2 tahun ini. Jadi kangennya tuh kita kan dulu sebelum COVID ini kalau ada orang yang serahkan hewan liar atau kalau ada yang kita rescue dari mana, itu kita langsung biasanya bawa ke tempat asalnya untuk direhabilitasi lalu dilepas liarkan. Tapi sekarang dengan semua itu ini semua harus on hold. So yeah, I miss the adventures together with John. Oke. So nanti mau kemana jalan-jalan? I don't want to make too many plans karena nggak mau nantinya kecewa kalau waktunya kepanjang atau apa. Kita fokus ke yang baik aja. Kita semua sehat, semua aman. Iya. And yeah, hopefully kalau semua selesai bisa relokasi dan membantu satwa-satwa lagi. Balik lagi bantu satwa-satwa lagi ya. Oke. Well, you know what, good things to do. Pastinya ya mudah-mudahan semuanya berakhir dengan cepat juga. Tadi katanya Manohara bisa di rumah aja tuh ada enaknya juga ya kan. Bisa beres-beres rumah. Mungkin yang rumah Anda sekarang ada susah bedain rumah sama gudang gitu ya. Banyak loh orang kayak begitu termasuk saya sih. Gitu kan bisa mengerjakan sesuatu yang nggak pernah dikerjakan sebelumnya. Iya, bisa juga membagi untuk yang lainnya dengan waktu ini. For example, yang simple-simple aja kita bisa masak, ngasih nasi bungkus kecil untuk Untuk dibagi-bagikan. bagi-bagi orang ya. lain. Ya, jadi bisa berguna lah ya. Yes. Bisa berguna dan juga jangan kebanyak baca hoax. Kalau ada hoax juga jangan dipedulikan seperti itu ya. Yep. Nggak usah dipedulikan. Dia aja yang kena hoax dibilang meninggal aja dia nggak peduli kok. Kalau Anda nggak peduli dibilang meninggal, Anda hidup lagi tuh ada contohnya, ya kan? Jadi nggak usah dipikirin hal-hal seperti itu. Oke Mano, terima kasih banyak Thank udah you hadir so di Net much. TV ya. Makasih. Thank you for coming. Mudah-mudahan ini ngasih pengalaman yang baru buat kalian semua. Nah, abis ini saya akan ngobrol sama teman saya tentang hoax sama prank ini juga nih ya. Juga prank juga belakangan juga terjadi banyak banget hoax dan prank. Karena gua termasuk orang yang bingung menghadapi hoax dan prank ini. Juga teman gua. Tapi sebelum kita lanjut lagi, ini ada video dulu tentang hoax dan prank yang beredar di Indonesia. Coba kita lihat dulu sebentar. Prank adalah istilah bahasa Inggris yang artinya senda gurau atau biasa kita sebut bercanda. Awal mulanya ini adalah aksi yang biasa kita lakukan ke teman dekat atau sahabat yang memang sudah kenal banget. Di era digital seperti saat ini, banyak yang berlomba untuk membuat konten unik, sehingga bisa ditonton banyak orang. Namun, ada sejumlah orang yang mengambil jalan pintas dan memilih untuk membuat konten negatif, demi mendapatkan perhatian lebih. Seharusnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, disarankan untuk membuat konten-konten yang positif dan inspiratif. Dan bila ingin membuat konten prank setidaknya untuk tujuan menghibur dan tidak merugikan orang lain. Nah itu yang tadi kalian lihat itu adalah video tentang prank. Nah ini ada teman gue kalau ngomongin tentang prank. Karena menurut gue salah satu konten dia tuh juga isinya prank loh. Tapi kok nggak kemaki masyarakat gitu misalnya. Langsung aja, Anji, Dunia Manji, Anji Manji. Apa sih panggil lu apa ya, Ji? Kalau lo sih manggilnya bro. Oh iya bener bro. Bro, nah menurut Ya. gua salah satu konten lu di YouTube itu juga prank.
Iya. Ketika lu bikin private show, orang dijebak masuk ke dalam mobil tiba-tiba ada lu nyanyi, itu prank buat mereka loh. Ya betul, prank tapi membahagiakan. Dari mana lu tahu mereka bahagia ngeliat lu? Tar dulu Ji. Itu jangan dijawab dulu, jangan lu jawab dulu. Nah oke, gue udah terhubung dengan Anji. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini kita ngobrol dengan Anji. Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia. Sabar.